Oke, lanjut dua kabar sangar, bos. Nah, yang pertama datang dari bocoran lembaga Kris terkait kedatangan 20.000 pucuk senapan tipe AR buatan Colt Amerika ke Indonesia. Nah loh, dan yang paling menarik, kalau kita tarik ke belakang, ternyata dulu ada benang merahnya nih, yaitu kerjasama antara Republic Corp dengan perusahaan senjata Amerika, yaitu Colt tadi, bos. Nah loh, lantas bagaimanakah itu? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian, kabar kedua nanti yang tak kalah panas datang dari dunia geopolitik yang kembali semakin hardang. Jadi pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin di kota suci Mekah, Arab Saudi, 3 negara dengan kekuatan militer strategis yaitu Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi menekan perjanjian pertahanan bersama Mekah atau bahasa gaulnya Mecca Joint Defense Agreement. Fakta pertahanan Mekah, bos. Nah lo, lantas negara-negara mana saja yang gabung? Apakah ada rencana atau potensi negara lain ikut gabung pada tahap selanjutnya? Dan siapa sebenarnya lawan atau musuh dari aliansi pertahanan Mekah ini? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama ada bocoran menarik dari dunia persenjataan Indonesia nih, bos. Jadi, bocoran dari lembaga Kris baru-baru ini membocorkan bahwa pada pertengahan April 2026 kemarin telah tiba sebanyak 20.000 pucuk senapan kaliber 5,56 mm tipe AR buatan Colt Amerika dengan nilai pengadaan mencapai sekitar 38 juta dolar Amerika, bos. Nah loh, jadi kalau bocoran ini benar, artinya jelas negara kita ini bukan sedang belanja senapan untuk sekedar gaya-gayaan atau mempererat diplomasi, tapi ini adalah 20.000 pucuk senjata individu, bos. Jumlah yang sangat signifikan untuk memperkuat satuan-satuan infanteri. Meskipun model spesifiknya belum dikonfirmasi secara resmi, namun menariknya dari sejumlah komentar ya menduga platform tersebut adalah Colt Advanced Piston Carbine alias Colt APC, bos. Mungkin ya, mungkin nih. Dan tunggu dulu, dari berita-berita sebelumnya ternyata juga ada potongan puzzle yang jauh lebih menarik. Jadi ini kita mundur ke 12 November 2025 lalu. Ini dia sumber beritanya dari situs resmi Republic Corp. Ternyata Republic Corp dan Colt telah menekan framework agreement strategis dalam ajang Defense and Security 2025 di Impact Challenger Bangkok, Thailand. Tak main-main, kesepakatan ini pun diteken oleh Jens Heder, Vice President Global Military and Law Enforcement Sales Colt, dan Raden Baskoro Gondokusumo, yaitu Direktur PT Republik Armament Industri atau PT RAI, serta disaksikan oleh calon Wamenhan baru kita saat ini yaitu Bapak Norman Jusuf, dan juga Marsma TNI Dedi Laksmono, di mana beliau juga adalah Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kemhan RI. Bahkan yang bikin menarik, kerjasama ini bukan cuma soal jual beli senjata, bos, tapi isinya adalah mencakup riset dan pengembangan, perakitan serta produksi lokal, transfer teknologi, pelatihan teknis, bahkan peluang joint venture. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah sebanyak 20.000 pucuk senapan Colt Amerika tadi merupakan langkah awal dari kerjasama besar ini? Ya, memang belum ada konfirmasi resmi bahwa keduanya merupakan satu kontrak, bos. Tapi kalau memang terhubung, ceritanya ya jadi bukan sekedar Indonesia membeli senapan Amerika, tapi Indonesia kini sedang membuka jalan menuju industrialisasi senjata ringan di dalam negeri lewat Republic Corp. Jadi nanti selain Pindad yang memproduksi senapan-senapan serbu, juga akan ada Republic Corp lewat PT Republik Armament Industri atau PT RAI, bos. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut terkait fakta pertahanan baru, aliansi militer baru di Timur Tengah, yakni fakta pertahanan Makkah antara Turki, Pakistan, dan Arab Saudi, bos. Nah, jadi isi perjanjiannya pun bukan kaleng-kaleng. Klausul utamanya aja menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga anggota.
Jadi artinya kalau salah satu diserang, maka dua lainnya bisa memberikan dukungan pertahanan, mulai dari intelijen, logistik, amunisi, bahkan unit militer tergantung skala ancamannya nih bos. Dan inilah yang membuat Fakta Makkah langsung dibandingkan dengan pasal 5 NATO, prinsip pertahanan kolektif yang membuat serangan terhadap satu anggota dipandang sebagai ancaman terhadap seluruh aliansi. Nah loh, ini ngeri-ngeri sedap nih, apalagi Pakistan punya nuklir ya kan? Tapi jangan buru-buru juga menyebut ini NATO versi Muslim bos. NATO sendiri punya 32 anggota, struktur komando dan integrasi militer yang jauh lebih matang. Sedangkan Fakta Makkah ini baru dimulai dari 3 negara. Jadi belum tahu ya kan anggota-anggota selanjutnya ya. Mana tahu China atau Rusia gabung, kan makin seru ya kan? Nah, namun yang bikin dunia bertanya-tanya adalah siapa sebenarnya musuh dari Fakta Pertahanan Makkah ini bos. Jadi secara resmi, dalam perjanjiannya sebenarnya dikatakan tidak ada. Turki dan Arab Saudi berulang kali menegaskan bahwa fakta ini tidak ditujukan kepada negara tertentu, tidak membentuk blok sektarian, dan bukan perlombaan senjata. Tapi jelas ya, namanya geopolitik itu unik bos. Kadang musuhnya nggak perlu ditulis di kontrak, cukup lihat siapa yang sedang membuat kawasan tegang ya kan? Seperti saat ini, 3 negara ini punya rivalnya masing-masing nih. Turki, nah ini agak panas dengan Israel dan Yunani ya kan? Kemudian Pakistan malah panas dengan India. Dan Arab Saudi sendiri panas dengan Yaman, Houthi, dan Iran. Jadi ya, negara-negara seperti Israel, Yunani, India, Iran, Yaman, Houthi ya, jangan macam-macam nih bos. Bahkan menariknya, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa pembahasan fakta ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun 8 bulan. Jadi pertanyaannya, apakah ini benar-benar hanya perjanjian defensif atau diam-diam sedang lahir nih arsitektur kekuatan baru di Timur Tengah? Nah, jawabannya justru semakin menarik. Simak videonya sampai habis bos. Oke, jadi Turki meyakinkan bahwa Iran bukanlah target, tapi Pakistan bicara lawan Israel. Nah loh, jadi memang setelah Fakta Makkah diteken, perhatian pun langsung mengarah ke Iran bos. Namun pada Sabtu 8 Agustus 2026, Menlu Turki Hakan Fidan buru-buru memberikan penegasan bahwa negara Iran bukan target dari Fakta Makkah. Menurut Fidan, tidak ada ancaman bersama yang ditulis dalam perjanjian. Fakta ini katanya bersifat defensif dan baru akan bertindak ketika salah satu anggotanya diserang. Bahkan Fidan menegaskan, fakta ini tidak ditujukan kepada negara manapun yang tidak menyerang anggota aliansi. Tapi kemudian muncul pernyataan yang jauh lebih keras. Menteri Pertahanan Pakistan, yaitu Khawa Asif, menyerukan pembentukan front militer bersatu negara-negara muslim untuk melawan Israel. Nah, disinilah geopolitiknya mulai bikin dahi berkerut bos. Secara resmi Fakta Makkah ini tidak menyatakan Israel sebagai musuh. Tapi pernyataan keras Pakistan itu tentu menambah dimensi politik baru terhadap aliansi tersebut. Dan tak cuma itu, Turki bahkan berharap negara Mesir ikut bergabung bos. Hakan Fidan menyebut Mesir sebagai mitra alami dan yakin Mesir dapat masuk pada tahap berikutnya setelah persoalan teknis diselesaikan. Jadi bayangkan kalau akhirnya Turki, Arab Saudi, Pakistan, dan Mesir bersatu dalam satu payung pertahanan kolektif. Apakah ini hanya pagar pertahanan? Atau justru malah sedang dibangun salah satu blok kekuatan baru paling menarik di kawasan? Karena kalau Mesir benar-benar masuk ya, peta permainan geopolitik Timur Tengah bisa berubah lagi bos. Kita akan lihat siapakah musuh sebenarnya dari blok baru kekuatan Timur Tengah ini. Akankah negara-negara muslim lainnya ikut bergabung, atau negara lain, atau ada kekuatan lainnya ikut gabung, atau malah tiba-tiba antara Iran atau Israel ikut gabung nih. Nah, mari kita nantikan saja episode selanjutnya bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.